Bene, para culprit, saya menemukan satu kisah yang barangkali bisa menggerakkan hati orang muda OMK yang perempuan untuk mau menjadi suster. Ada kisah dari seorang suster namanya Suster Joan Marie Auman. Suster Juan Mary Auman dari kongregasi SCC. Dia masuk menjadi suster itu di usia 15 tahun. Memang usianya sudah 60-an. Artinya pada zaman itu masih memungkinkan masuk suster di usia yang sangat muda. Dan dia sudah ada di biara selama 45 tahun. Waktu yang sangat panjang. Oke, namanya Suster Joan Marie Auman. Dia masuk kongregasi Sister of Christian Charity, SCC. Ini satu kongregasi yang awalnya berdiri di Paderborn di Jerman tahun 1849. Kemudian bermisi sampai ke luar negeri, keluar dari Jerman, dan sampailah ke Amerika Serikat tempat suster ini berada dan merasa terpanggil. Menarik untuk saya, alasan mengapa Suster Joan Marie Auman ini menjadi suster. Dikatakan di sini dia berasal dari New York, dari Kingston, dan masuk sekolah Katolik. Ini langkah yang pertama. Dia masuk sekolah Katolik, di mana suster dari kongregasi SCC ini berkarya. Dan Joan Marie Auman memiliki pengalaman yang istimewa bertemu dengan suster ini. Positif. Nah, maka saya pikir panggilan itu bertumbuh dengan cara yang kadang kita tidak duga. Tidak selalu dengan pertemuan-pertemuan formal yang direncanakan. Tidak selalu dengan sapaan-sapaan yang sangat kaku. Tapi ini pertemuan hari-hari, hari demi hari di sekolah. Yang bisa saja lewat senda gurau. Ya, proses belajar. Tapi kadang berjalan bersama ke arah kelas. Ada komunikasi yang santai yang membuat satu sama lain dekat. Suster dengan siswanya dekat. Sehingga perempuan muda ini ketika itu Joan Marie Auman masih sangat muda, merasa tersentuh dan berkata, I want to be one of them. Saya ingin menjadi salah seorang dari mereka. Saya ingin bergabung. Dia berkata, my first experience with sister was a positive one. And I love them. And I wanted to be one of them. I want to join the community after 8th grade. Setelah selesai sekitar kelas 2 SMP, dia mau langsung masuk suster. Orang tuanya berkata, ayah dan ibunya berkata, itu terlalu cepat. Lalu dia menunggu. Lalu sambil menunggu dia menyatakan niatnya kepada suster bahwa dia punya panggilan itu. Dan suster yang memberikan pendampingan, memberikan peluang kepada Joan Marie untuk sekolah dengan dibiayai oleh para suster, difasilitasi, diakomodasi sekolahnya sampai panggilan itu makin kuat, bertumbuh makin matang. Tetapi dikatakan Joan Marie tampaknya tidak sungguh sabar untuk menunggu proses itu. Dan akhirnya umur 15 tahun dia sudah pergi ke konvent, ke rumah suster itu untuk menanggapi panggilannya. Ada semangat yang membara dari pihaknya, bukan yang dipaksa-paksa, bukan yang dianjurkan, tetapi dari pihaknya sendiri. Kekuatan dari dalam, kerinduan dari dalam dirinya untuk mau menjadi suster. Dan dikatakan di sini, I left home at the age of 15 to follow my dream, and for 45 years I've been living it out. Saya sudah menghidupinya selama 45 tahun sampai pada berita ini diturunkan. Ini saya ambil kisah dari theguardian.com. Nah, para culprit, para sahabat, menarik untuk membahas panggilan ini. Secara istimewa Paus Fransiskus di bulan ini membuat sebuah intensi doa khusus kepada para suster yang berkarya di dalam gereja. Memang karya-karya mereka bisa kita lihat di poliklinik,
di panti-panti, panti asuhan, panti jompo, sekolah luar biasa untuk tunanetra, untuk tunarungu, atau sekolah-sekolah khusus lainnya, rumah sakit, klinik, macam-macam, usaha-usaha asrama yang dibuat oleh para suster ini. Dan justru pewartaan berlangsung di sana. Saya melihat ada asrama putri yang dikelola oleh suster-suster, dan banyak calon mereka yang adalah lulusan alumni dari asrama itu. Dan tentu saya pikir dibutuhkan kebaikan yang konsisten, yang tekun dari pihak para suster itu untuk memberikan teladan. Sehingga pasti karena melihat sesuatu yang baiklah, maka perempuan-perempuan muda, para OMK itu tertarik mau menjadi suster. Karena melihat susternya, kesehariannya, bukan hanya ketika di panggung, dia di mimbar, di ambuk, tetapi menyuci piringnya, merapikan kelas, membersihkan taman, memasak di dapur. Benar-benar tampilan yang holistik tentang diri suster ini yang dilihat oleh siswa, maka tertarik. Maka ya, tidak tertutup kemungkinan bahwa masih ada kekurangan di sana sini dalam diri suster sebagai pribadi, sebagai komunitas. Tapi saya pikir ongoing formation, pembentukan terus menerus. Dan yang masuk juga suster-suster yang muda, calon suster, toh juga mengalami proses di awal, di pertengahan, dan di perjalanan waktu menjadi pribadi yang bahagia, pribadi yang siap mewarta. Dua-dua kita saya pikir amat berarti untuk menemani para suster kita dalam karya dan dalam kesuburan panggilan yang dimiliki oleh suster, juga oleh orang-orang muda di dalam gereja. Semoga semakin banyak panggilan di dalam gereja kita. Suster John Marie Aumann ini satu dari banyak kisah tentang para suster yang memberi hidupnya kepada gereja dengan cara yang khas dalam lembaga hidup bakti. Oke, ada banyak kongregasi suster ini, ada SCC ini dalam kisah ini, ada KSFL, ada SFD, ada KCC, ada KYM, ada FTCM, ada FEC, macam-macam. Banyak lagi yang belum saya sebut. Masing-masing punya karisma, spiritualitas yang khas, bukan untuk dipecah-pecahkan, tetapi mau menunjukkan bahwa gereja kita itu universal dan banyak anggota, tetapi tetap satu. Oke, saya pikir ini video singkat, mudah-mudahan berguna untuk informasi, dan bagus bila membangkitkan keinginan untuk mau menjadi suster. Pace bene.